Bang, coba tes main emulator bang, udah subscribe. Oke siap, sebelumnya terima kasih buat Bang Alpha Zix yang udah subscribe. Jadi ini Pocel 5 gue akan coba ngetes main game emulator 3 emulator PSP, Aether, dan Vita 3K. Subscribe biar gue seneng. Seperti biasa sebelum main kita tes dulu baterainya ada di angka berapa. Di sini 68% ya. Tidak lupa kita hidupkan mode performanya supaya lebih maksimal. Untuk game pertama yang kita tes ini adalah game God of War Ghost of Sparta. Ini game yang cukup populer pada zamannya. Langsung saja kita mulai datanya. Iya, bisa kalian saksikan walaupun banyak efek yang keluar, hujan badai, petir, efek getaran, air yang mengalir deras dan segala macam, HP Poco F5 ini masih bisa menghandle game God of War dengan baik. Bisa kita saksikan di pojok kanan atas, FPS-nya itu anteng di 60 FPS. Ini lancar banget cuy. Gua mainnya juga enak banget kalau main game lancar kayak gini ya. Karena saking semangatnya gue sampai lupa diri dan mati lawan gurita. Aduh. Oke, selanjutnya adalah game balap dari EA Sport, yaitu Need for Speed Most Wanted. Anjay. What? Sejauh ini gamenya aman ya, lancar dan mulus. Walaupun FPS-nya hanya mentok di 30 FPS saja. Maklum ya, ini game itu udah sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi nggak masalah, masih enak dimainin. Sudah cukup main Need for Speed-nya, sekarang kita lanjut ke game Naruto Ultimate Ninja Impact. Ini merupakan game favorit saya waktu kecil dulu ya. Karena ini game story-nya bagus dan combat-nya juga menarik. Banyak jutsu-jutsu yang bisa dipakai di game ini. Bagian ngobrol sama Sakura ini kita skip aja. Kita langsung ke permainannya ya. Mentok di 30 ya Naruto ini. Yang gue suka dari main game Naruto Impact di HP Poco F5 ini ialah tidak hanya dari gambarnya yang mulus, gamenya yang lancar, tapi juga suaranya yang mulus dan bersih gitu. Mungkin ini salah satu dari
pihak pengembang aplikasinya yang telah mengelola aplikasi PSP ini dengan sangat baik, sehingga game yang dimainkan terasa lebih mulus dan suaranya lebih halus. Oke, sudah cukup main game Naruto-nya, sekarang kita main game Blaze Blue. Jadi ini tuh game fighting bertema anim-anim gitu ya guys ya. Ini lumayan seru karena gamenya fighting, ada ceritanya dan juga combatnya cukup menarik. Kalau kalian main game Blaze Blue ini, jangan sampai kalian mainnya kayak gua nih, pakai analog, dia nggak bisa maju cuy. Jadi game ini buat bergerak dia tuh harus pakai D-pad, bukan analog ya. Di sini langsung gue masuk ke setting bagian kontrol dan gue hilangkan analognya dan gue munculkan D-padnya biar bisa main dengan benar. Sudah gaban D-padnya ya. Kalau boleh jujur sebenarnya gue juga nggak begitu paham nih kombonya gimana ya. Jadi gue main asal pencet tombol yang ada, loncat-loncat nggak jelas, mukul-mukul nggak jelas. Gue cuma tahu satu skill yaitu bawah kiri kotak, itu mukul maju gitu ya. Tuh kayak gitu. Dan di sini gue pun kalah. Nah ceritanya yang rambut pirang ini dia itu adik gue cuy. Nah karakter gue itu namanya Ragna. Dia karakter utama di game ini. Nah, kenapa mereka bisa berantem di sini? Oke ya. Tadi ada sedikit drama-drama gitulah. Dan selanjutnya ini ada game tenis di PSP ya. Nama gamenya adalah Virtua Tennis 3. Jadi game tenis ini lumayan seru buat kalian mainkan di saat kalian sedang males main. Karena main tenis ini cuman main analog, geser kiri kanan dan mencet satu tombol aja. Jadi ya cukup worth it dimainkan di waktu luang buat main game-game gabut aja ya guys ya. Lumayan seru kok menurut gue ya. Dan di game ini kalian juga bisa mabar sama temen kalian ya guys ya. Bisa main 2 versus 2. Di sini gue main sama bot ya. Dan gue yang warna hijau yang di depan. Selain main jadi tim, kalian juga bisa main 1 lawan 1 lawan temen kalian. Cukup worth it untuk dimainkan bersama. Oke ya, di sini sudah cukup main game PSP-nya. Sekarang kita beralih game Aether SX2. Dimana ini adalah isinya game PS2 semua. Ada God Hand, Basara, dan juga Tekken Tag Tournament. Ini game Basara ini kita mainin duluan ya, karena dia mengandung memori yang sangat indah. Walaupun kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya game Basara ini gak ada bahasa Inggrisnya, dan entah kenapa pada waktu itu kita itu bisa main game ini dengan seru dan dengan nyaman tanpa memperdulikan bahasa yang asing gitu. Dan anehnya waktu itu kita bisa paham mana buat main, mana buat settingan, mana buat milih karakter gitu. Ajaib emang masa-masa dulu tuh ya.
Kita lanjut main game Tekken jadul. Di sini kita pakai Jin aja ya, sama King si macan. Waduh, grafiknya bener-bener grafik Majapahit ya guys ya. Wow, di sini kalau saya rasakan ini kayak kayak ada slow motionnya gitu guys. Di gamenya tuh, lihat tuh Paul, buset. Tuh, waduh, Pak. Waduh. Hmm, hmm. Seru sekali ya. Game Tekken Tag Team di PS2 Aether ternyata nge-lag pak. Padahal nih game awas ya, game burik. Kalau menurutku nih karena settingannya aja ya belum dapat yang pas. Gue coba ubah ke Vulkan ya, dan ternyata sama aja, nggak ada perubahan. Masih ada efek slow motionnya alias nge-lag. Gue nggak tahu kenapa bisa begini ya. Coba kalian yang tahu bisa bantu jelasin di kolom komen ya, kenapa bisa nge-lag padahal ini game burik. Kalau firasatku sih karena settingannya ya, tapi nggak tahu juga. Oke, karena seperti ini tampilannya, kita sudahi dulu ya. Kita lanjut ke game selanjutnya. Game God Hand. Ini salah satu game PS2 yang paling gua suka ya. Karena gambarnya lumayan enak dilihat dan juga ada storynya coy. Combatnya juga enak, kontrolnya gampang dan seru gitu mukul-mukulin orang di game ini ya. Oke, saatnya kita nguji untuk emulator Vita 3K. Game PS Vita. Nah, di sini gue pengen kasih tau ke kalian kenapa gamenya cuma ada satu, Attack on Titan doang. Jadi guys, PS Vita ini entah kenapa cuy, susah banget nyari gamenya. Meskipun nih gue udah nemu link buat download gamenya, tapi linknya tuh kebanyakan error. Nah, mungkin pihak developer PS Vita itu nggak mau orang pakai yang bajakan ya. Jadi kalau main game PS Vita mending beli konsolnya aja dah. Kalau nyari gamenya di internet itu susah cuy, nyari bajakannya susah asli. Kalau nyari game bajakan PSP atau PS2 itu tuh masih gampang. Kalau PS Vita itu susah, kebanyakan linknya udah pada error gitu guys. Nah, game auto di PS Vita ini dia itu ada storynya dan juga gameplaynya itu lumayan seru guys. Bagian yang paling gua suka dari gameplay di auto PS Vita ini itu pas kita lagi terbang, pas kita lagi gunain gear manuvernya si Survivornya itu. Pas lagi terbang tuh asik banget. Ya kayak lu main Funny lah, terbang sana kemari. Oke, setelah mengetes
3 emulator di HP Poco F5, mulai dari PSP Aether X2 yaitu game-game PS2 dan juga Vita 3K yaitu untuk main game PS Vita. Nah, yang saya rasakan dari 3 emulator tersebut, hampir semua game di PSP yang saya tes itu berjalan dengan mulus tanpa ada lag sama sekali. Dan bahkan ada beberapa game yang bisa jalan 60 fps rata tanpa ada frame drop. Nah, Goten sama Basara itu lancar banget. Tapi entah kenapa pas main game Tekken itu nge-lag. Gamenya berjalan di slow motion. Selain itu tadi di Basara dan juga Goten sempat nge-lag di beberapa scan, beberapa detik. Namun setelah itu lancar lagi 60 fps. Jadi gimana kesimpulannya? Buat main game emulator tentu Poco F5 ini sangat-sangat lancar. Apalagi kalau kalian bisa mengatur settingan pada setiap emulator tersebut dengan benar, itu tambah lancar lagi, lebih worth it lagi ya. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah berkomentar, apalagi kalian yang melakukan request. Sudah saya jalani ya. Oke, selamat tinggal. Bye.